Katanya Syariati, manusia itu harus bergerak, tidak boleh diam. Dari being menjadi becoming. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Dan satu-satunya cara agar tugasnya sukses, manusia jangan cuma jadi being, dia juga harus becoming. Being itu diam. Kalau becoming itu berproses. Jangan mandek, katanya Ali Syariati. Kalau mandek, kita kehilangan hakikat kita sebagai manusia yang sejati. Becoming itu bergerak, maju terus. Kenapa kita harus bergerak? Karena kita tidak sempurna dalam segala hal, jasmani maupun rohani. Kalau kamu diam, jasmani saja, kamu pasti gampang sakit. Makanya kamu disuruh gerak, disuruh jalan-jalan, biar fisikmu tidak gampang sakit. Apalagi rohani. Mental yang tidak berkembang itu penyakit. Kalau ada anak kecil kok mentalnya nggak berkembang, sampai besar pikirannya kayak anak kecil, itu kan penyakit. Sampai segede ini kamu masih suka nonton film kartun misalnya, itu kan setia sekali sama film kartun, sampai dibela-belain minggu pagi tidak kemana-mana. Nah, ini perlu diperiksa. Iya, yang lain sudah gandeng pacarnya, kamu masih jajari Doraemon sama Dragon Ball. Ya, nah itu kan bermasalah. Kamu harus gerak dong, progres, ada perubahannya. Harus becoming. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, tidak masalah. Jadi jangan mau disuruh konsisten untuk urusan bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau pacarmu marah-marah, kamu nggak seperti dulu lagi. Loh, justru itu manusia yang bagus. Selalu becoming. Jadi ya dulu aku nggak ngerti, sekarang kan aku baru sadar. Makanya nggak seperti yang dulu lagi. Oke, jadi itu becoming. Dari being menjadi becoming. Jangan statis dalam hal apapun. Oke, termasuk ngaji, termasuk baca, termasuk nulis. Yang tulisannya sekarang sempat diterbitkan, entah di koran, di majalah, atau jadi buku kayak yang Suluh Kebahagiaan itu jangan dianggap itu final. Itu baru awal. Yang belum mengawali, ayo diawali. Yang sudah lama, ayo disempurnakan lagi. Tidak ada yang paling baik. Kan ada istilah di atas langit ada langit itu. Karena kamu nyari contoh yang lebih dari dirimu, atau yang lebih dari yang kamu idolai, itu pasti ketemu. Pasti banyak. Jadi harus selalu becoming. Oke. Nah, untuk bisa becoming, untuk bisa berubah, katanya Syariati, syaratnya 3. Sadar, bebas, kreatif. Sadari siapa dirimu, posisimu, targetmu, keinginanmu, jati dirimu, dan seterusnya. Itu sadar namanya. Kalau kamu nggak sadar, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang nggak sadar itu nggak ngerti dia ngadep ke belakang, ngadep ke depan. Orang yang tidak sadar itu tidak ngerti kalau sepak bola dia itu kiper atau striker. Kamu harus sadar posisimu dalam sejarah. Kalau harusnya kamu back, tapi kamu merasa dirimu striker, yo hati-hati, gawangmu akan bolak-balik kebobolan. Kalau kamu kiper tapi kamu merasa dirimu wasit, lebih susah lagi. Kacau lagi kalau kamu sebenarnya cuma penonton tapi kamu merasa pemain. Loh iya kan? Loh, banyak loh kasus hari ini penonton tapi merasa dia pemain. Ikut marah-marah, ikut
nabrak kiri, nabrak kanan, ikut ngeritik kiri, ngeritik kanan. Ngapain wong kita penonton? Penontonnya ditonton aja. Kalau ada gol ya kita ikut surak-surak. Kalau enggak gol ya kita ikut malu. Biasa aja. Tapi sekarang kan banyak yang penonton jadi pemain. Maka sadari dulu posisimu. Setelah sadar apa? Bebas. Selama masih banyak ketergantungan pada apapun, benda atau orang atau aturan atau undang-undang atau apapun, kita tidak akan bisa bergerak. Bebaskan dirimu. Berarti proses pertama untuk becoming adalah membebaskan diri dari kungkungan apapun. Baru yang ketiga kreatif. Kata-kata kreatif berarti ada yang baru, yang beda sama yang kemarin, itu kreatif. Bahasa agamanya bid'ah. Jadi justru untuk becoming itu bid'ah lah, kreatif lah. Lah kalau kamu nggak berani kreatif ya nggak akan ada yang berubah. Kekuatan imajinasi dan kreativitasmu harus main. Kalau hanya manut saja dengan yang selama ini berjalan, berarti kamu tidak bebas. Bebaskan dirimu dan kreatiflah. Yontah dalam segala hal wis kreatif. Mungkin caramu menangkap ngaji ini, yang lain cuma dengerin, ada yang nulis. Mungkin kamu sambil ngapain kayak yang kreatif. Biar lebih masuk. Kan ada itu gaya belajar setiap orang macam-macam itu kan. Kreatif lah sesuai gayamu. Yang lain hasilnya tulisan narasi. Mungkin kamu nulis ngaji ini tak tulis cuma gayanya puisi. Oh itu kreatif. Jarang orang bisa. Puisi itu kan cuma sak kalimat itu aja. Dan maknanya bisa banyak. Nah, itu kreatif namanya. Jadi becoming lah, jadilah orang yang sadar. Bebaskan dirimu, dan yang terakhir kreatif. Dari situ kamu bisa berubah terus. Dari situlah nanti Allah nantang kamu untuk jadi khalifah, untuk takholak bi ahlakillah. Allah itu kan maha pencipta. Kita yang kreatif. Kalau katanya Iqbal minggu lalu, Allah menciptakan matahari, kita menciptakan lampu. Allah menciptakan manusia, kita menciptakan boneka, kita menciptakan patung. Kita sama Allah itu sama-sama pencipta loh. Takmirnya menciptakan teh, ini kan hasilnya takmir. Ciptaannya takmir. Ciptaan, sama-sama mencipta. Dan kreatiflah di banyak hal. Dengan koridor takholak bi ahlakillah, dengan tugas sebagai khalifah. Khalifatullah itu tugasmu ngopeni, mengelola dunia. Tidak sekedar khalifatul muslimin, tapi khalifatullah fil ard, di muka bumi. Jadi seluruh dunia, tugasmu adalah momong bumi dan isinya. Nah, maka momonglah yang bagus. Jangan malah jadi aktor yang merusak bumi dan seisinya. Terus perhatikan selanjutnya ya, katanya Ali Syariati, ada 4 penjara dalam hidup kita. Taklukkan 4 penjara itu. Kalau enggak, kita enggak akan bisa sukses menjadi becoming dan menjadi khalifah. Yang pertama, penjara alam. Lingkungan sekeliling kita. Taklukkan itu. Hari ini hujan, taklukkan hujan. Jangan kalah oleh hujan. Makanya pelajari mekanisme hujan, pelajari air yang turun, terus bikinlah teknologi payung, teknologi jas hujan. Itu kan kamu bisa menaklukkan hujan sudah. Jadi kita tundukkan alam dengan sains.
baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta. Zaman dulu, orang ilmunya belum berkembang, dia belum bisa menaklukkan alam. Maka dia banyak dikooptasi, dihegemoni oleh alam. Tidak berdaya di hadapan laut, tidak berdaya di hadapan pohon besar, tidak berdaya di hadapan angin besar. Akhirnya berimajinasi, yang disembah lautnya, yang dikasih sajen sungainya, yang disembah dewa anginnya. Kenapa? Belum ada sains, ilmu pengetahuan yang menjelaskan mekanisme alam. Jadi dia kalah oleh alam, sehingga melahirkan penyembahan-penyembahan yang sifatnya alam. Matahari, itu kan kayak Nabi Ibrahim itu kan mikir, ini apa matahari ya Tuhannya, apa bulan ya, apa bintang ya. Karena dia belum dapat informasi, belum ngerti apa itu matahari, apa itu bulan, apa itu bintang. Tapi begitu kamu ngerti, kamu sekarang yang menguasai. Begitu kamu ngerti hujan, oh kalau hujan cuma air kok yang turun, gampang aja, kita bikin aja baju yang tahan air, lahirlah jas hujan. Kalah sudah kan hujan sama kita. Kita bikin aja payung, kalahlah hujan sama kita. Panas kalau siang, gampang, bikin aja teknologi yang menghasilkan dingin, lahir kipas angin, lahir AC. Tunduklah alam semesta. Jadi keluarlah dari kungkungan alam dengan cara apa? Sains. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah ini, dalam hidup ini ada sunnatullah. Kuasai itu. Kalau enggak ya kita akan kalah. Itu penjara kedua. Kalau enggak belajar, ya kamu enggak pinter. Kalau kamu enggak rajin, ya lulusnya lama. Itu sunatullah sudah. Loh, tapi kadang-kadang ada tuh Pak yang enggak belajar tapi lulusnya cepat. Oh, itu pengecualian, enggak bisa dipedomani. Sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas. Itu pengecualian, jangan dipedomani. Ya mungkin kan kamu loncat dari lantai 20, pas loncat nanti di bawah itu ada ibu-ibu sedang mepe kasur, jadi kamu, oh jatuhnya di situ pas, enggak tewas. Tapi kan itu pengecualian, enggak bisa dipedomani. Yang bisa dipedomani yang sunatullah. Kalau kamu enggak bisa membaca ini, kamu akan kalah oleh sejarah. Jadi Indonesia itu atau umat Islam itu kan hari ini kita minder sebagai Muslim ataupun sebagai orang Timur, sebagai Indonesia. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal menaklukkan alam dan menaklukkan sejarah. Kita tidak yakin dengan rumus kita sendiri. Kita punya loh rumus sunatullah bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan, kebersihan itu sebagian dari iman. Coba dilihat budaya bersih di kita sama di mereka, jauh. Kalau kamu ke negara-negara tertentu kayak Jepang, bahkan Singapura, itu susah nyari sampah berceceran. Kalau di kita susah nyari tempat bersih untuk duduk-duduk. Di mana-mana banyak daun rontok lah, kertas berceceran lah. Bahkan di kampus pun juga begitu. Kampus itu di kursinya mahasiswa itu yang mesti terus, tidak lama setelah dia bersih mesti ada tulisan macam-macam. I love you lah, salam buat itulah. Kalau tidak gitu mau ujian nyontek ditulis kecil-kecil di kursinya itu. Ya kan, selalu begitu kita. Padahal secara sunatullah kita sudah punya rumus tapi tidak jalan. Kita tidak bisa menaklukkan sejarah, tidak bisa menaklukkan alam. Ya susah kita becoming, menuju yang lebih baik dan lebih sempurna. Terus penjara yang ketiga, masyarakat.
Hati-hati, kadang-kadang masyarakat juga jadi penjara. Ada konvensi-konvensi yang merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna. Ada kesepakatan-kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita. Hati-hati, itu penjara masyarakat. Tidak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar. Yo kadang-kadang yo keliru. Karena masyarakat itu biasanya logikanya tidak pakai logika benar salah, tapi logika kerumunan. Logika kerumunan itu yaitu kayak teori psikologi sosial. Satu bilang A, yang lain ikut A semua. Apalagi yang ngomong A ini orang yang dipercaya. Otomatis semua bilang A nanti. Ini namanya logika kerumunan. Ya kayak kalian itu loh, kadang-kadang kalau ngumpul cowok sama cowok banyak, terus ada cewek lewat, itu berani sweet cewek gitu kan. Tapi begitu sendirian ada cewek lewat, kamu gemeteran. Ngomong aja enggak berani. Nah itu logika kerumunan namanya. Kamu beraninya kalau rame-rame, sendiri-sendirian diajak ngomong aja kamu deg-degan. Gemeteran, enggak berani. Nah ini jadi kerumunan itu sering jadi penjara kita. Kita jadi tidak otentik. Ya kayak demo itu kan, mahasiswa demo. Itu kan mesti ya kerumunan. Demo sendirian ya kamu dipanggil polisi. Pasti kan bareng-bareng. Waktu bareng-bareng kan militansimu bangkit. Orasinya teriak-teriak macam-macam. Itu karena banyak temennya. Kalau kamu demo sendirian susah. Jadi masyarakat sering jadi penjara. Kadang masyarakat juga menyepakati hal yang keliru. Jadi urusan benar atau salah jangan mengandalkan jumlah. Hari ini kan banyak orang logikanya mayoritas dan minoritas. Enggak, itu bukan ukuran. Bahkan Nabi bilang, ada kan hadis ramalannya Nabi itu, besok di akhir zaman umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Jadi buih di lautan itu ya bareng-bareng ngumpul terus bubar. Bareng-bareng ngumpul terus bubar. Dan gampang dipermainkan. Nanti di akhir hadis itu ketika para sahabat tanya, sebabnya apa kayak gitu ya Rasulullah? Antara lain adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suka dengan dunia, benci, takut dengan kematian. Karena jatuh cinta sama dunia, khawatir dunianya dimiliki orang lain, khawatir dunianya dinikmati orang lain, terus menyepakati hal-hal yang kontraproduktif dengan kebenaran. Itu yang bikin kita jadi seperti buih. Akhirnya yang bunyi kepentingannya sendiri-sendiri. Khawatir kehilangan dunia. Itu ramalannya Nabi. Semoga masih belum kejadian. Besok-besok aja kejadiannya. Ya, jadi jangan sampai ada yang di sini yang jatuh cintanya sama dunia. Ya kamu suka dunia enggak apa-apa, tapi jangan jangan jatuh cinta. Karena kita memang butuh dunia. Tapi jangan cinta. Apalagi cinta mati, cinta buta, dan cinta-cinta yang enggak jelas itu. Ya. Oke, itu kalau sama dunia ya. Kalau sama lawan jenis, ya boleh, itu fitrah, enggak apa-apa. Ya. Terus yang paling susah, penjara yang keempat. Penjara ego. Kenapa ini paling susah? Karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari egomu. Katanya Ali Syariati, jalan paling ampuh untuk membunuh ego adalah cinta. Sering saya ceritakan kan bagaimana dalam cinta orang itu sudah kehilangan aku.
Yang tersisa hanya dia. Nah, penjelasannya bagaimana kapan-kapan. Kalau kalian sudah balik. Ya wis, pokoknya yang gitu-gitulah ya. Oke, jadi penjara ego. Orang yang dipenjara oleh egonya itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat, ambisi yang levelnya, kalau mental itu, kalau bahasanya Ghazali, levelnya kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang ternak, bahaim. Kalau itu dimensi kepemilikan, itu ya cinta dunia. Biasanya ego itu cirinya yang dibela adalah yang ku. Masjidku, bukuku, masa depanku, aliranku, kelompokku, itu biasanya ego sudah yang main. Kalau sudah ada kunya, itu berarti otomatis kamu menafikan yang lain. Ini Islamku, ini kelompokku, ini masjidku, ini aliranku, dan seterusnya. Kalau sudah ada ku dan mu dan nya, ya wassalam sudah. Kalau kalian mendefinisikan masjid ini, Masjid Sudirman adalah masjid yang bla 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 bla, yang kayak kamu tulis itu. Terus kamu yo kayak gini ini loh masjidku. Itu biasanya setelah kamu ngomong kayak gitu itu masjidku, yang lain ternafikan semua. Dari situ muncul ego biasanya. Terus yang nggak kayak kamu anggap jelek. Apa masjid kayak gitu? Masjid kok isinya cuma pengajian sama tadarusan, ndak kaya. Nah, itu berarti sudah ada ego di situ. Ketika ada ku di situ, ego main sudah. Itu terus jadi penjara. Memenjarakanmu karena yang tidak begitu kamu anggap salah, kamu anggap keliru. Oke, jadi bebaskan dulu dirimu dari penjara alam, penjara sejarah, penjara masyarakat, penjara ego. Baru kamu bisa becoming.